tahun itu terbaring di ranjang rumah sakit. Ini adalah rumah sakit garis depan. Dia adalah prajurit termuda dalam sejarah Soviet. Ini kisah nyata. Perang bukan miliknya. Dia anak biasa dari keluarga biasa. Tapi serangan udara Jerman membuatnya kehilangan keluarganya. Bibi tetangga menggunakan hidupnya untuk menutupi dan membiarkannya melarikan diri ke hutan. Tapi hutan untuk Sergei yang muda masih penuh bahaya. Biarkan dia lolos dari penjarahan tentara Jerman. Badan lapar. Bom terbang dari waktu ke waktu. Untuk Sergei adalah ujian berat. Dia bertemu 3 tentara Jerman hari itu. Untungnya, tubuh mungilnya bersembunyi di lubang pohon. Tapi di lubang pohon ini, selain Sergei, ada ular berbisa. Dibandingkan dengan ular berbisa, penjajah Jerman lebih brutal. Akhirnya dia keluar dari tentara Jerman. Lari ke sungai. Sisa makanan orang Jerman menjadi satu-satunya makanan yang dia makan selama berhari-hari. Dia belajar melindungi dirinya dengan ranting. Tapi tidak peduli apa. Dia hanya anak-anak. Sergei tanpa air. Akhirnya jatuh. Seekor landak merangkak melewatinya. Sergei bergumam pada landak. Kamu pergi memberitahu orang-orang kami di mana saya berada. Langkah kaki semakin dekat. Sergei koma ditemukan. Untungnya, itu pengintai Soviet. Mungkin itu benar-benar surat dari landak kecil itu. Sergei yang lemah dibawa kembali ke camp. Wajah yang tidak dikenal untuk lingkungan yang tidak dikenal. Sergei panik. Setelah mendengar bahasa yang familiar, dia perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya lagi. Dia berjabat tangan dengan komandan kurs seperti pria dewasa. Tetapi ketika seorang tentara bertanya tentang orang tuanya, Sergei menangis. Tentara menganggap serius kedatangan Sergei. Koki membawa banyak makanan setelah mendengar berita itu. Di waktu luang mereka mendiskusikan Sergei. Seorang paman juga mengukir peluit kayu untuk Sergei. Di rumah sakit garda depan, Bibi Katya memperlakukannya dengan lembut. Kurs juga akan sering mengunjungi Sergei. Semua orang menyukainya. Berapapun usianya. Anak mewakili harapan sebuah negara. Kedatangan Sergei juga mengingatkan para prajurit setiap saat. Apa yang mereka perjuangkan? Sebagai seorang anak berusia 6 tahun, Sergei suka senjata. Seperti tank. Karena bahkan dia tahu, mereka harus bergantung pada tentara. Kalahkan wajah dengan senjata. Tapi anak-anak sama sekali tidak berada di garis depan. Katya memberitahunya. Dalam situasi perang saat ini, kemana anak yatim piatu bisa dititipkan agar selamat? Lebih baik tetap di sisi. Lakukan yang terbaik untuk melindunginya. Belum lagi anak-anak tidak berada di garis depan. Siapa yang termasuk di sini? Hari Sergei pergi. Penuh penyesalan. Kurs memberinya pistol tangan kayu. Tapi Sergei masih ingin tinggal di sini. Anggap dia sebagai anak. Ini melintasi medan artileri yang menderu. Meskipun dia adalah prajurit termuda di sini, tapi dia juga seorang prajurit yang baik. Sergei telah melalui banyak pertempuran. Setelah paman penjahit membuat seragamnya dalam semalam, dia tumbuh selangkah demi selangkah menjadi seorang prajurit yang berkualitas. Tantangan pertama untuk menjadi prajurit yang berkualitas adalah untuk berpakaian dengan cepat. Jelas dalam hal ini, Sergei yang berusia 6 tahun membutuhkan air dari ayah komandan. Setelah dirawat, dia mendapatkan kembali minatnya yang kekanak-kanakan. Dia akan bermain di antara setiap prajurit di camp. Saat menghadapi perang untuk pertama kalinya, dia terkejut oleh deru kerang. Bersembunyi di parit dan tidak berani melihat ke atas. Tapi dia tumbuh dengan cepat. Melihat tentara yang terluka setelah perang, dia perlahan belajar kekejaman perang. Dia mulai memberi makan paman yang terluka untuk minum sebanyak yang dia bisa. Baca surat rumah untuk prajurit buta dengan pengetahuan terbatas. Berdiri di dermaga kayu dan menyanyikan lagu kampung halaman untuk semua prajurit yang melindungi tanah air mereka. Setelah pertempuran, Sergei dan ayah datang ke reruntuhan. Di kawah, ada mesin jahit yang meledak. Itu milik paman penjahit. Tapi saat ini, paman penjahit telah dihancurkan bersama dengan mesin jahit. Dia meniru komandan. Memberi penghargaan untuk penjahit. Sergei kecil mencoba yang terbaik untuk terlihat seperti orang dewasa. Dia akan meniru ayah komandannya. Bercukur di cermin. Dan akan mengambil teropong yang diberikan paman pramukanya. Lingkungan pengamatan yang mengesankan. Sergei menemukan tumpukan jerami di dekat camp. Ada sepasang sepatu bot bergerak. Dia melaporkan berita itu ke paman pramuka. Di bawah kepemimpinannya, mereka berada di tumpukan jerami. 2 tentara Jerman ditemukan. Tujuan dari keduanya di sini adalah untuk mengintai camp Soviet. Kemudian kirim telegram seperti orang Jerman. Pengeboman dari udara. Sergei melakukan pekerjaan dengan baik. Sergei tiba di pos komando lebih awal setiap hari. Dapatkan pekerjaan dari ayah. Lakukan paling banyak adalah mengirim surat kepada setiap prajurit. Setiap kali melihat Sergei membawa parsel, tentara senang. Karena Sergei membawa berita dari rumah. Sergei kecil juga bercanda dengan para pejuang. Sebelum mereka mendapatkan surat itu, ia akan menari dulu. Tapi terkadang mengirim surat itu juga akan membuat Sergei tidak bisa tertawa.
Ketika dia meneriakkan nama-nama beberapa pejuang dan tidak mendapat tanggapan, dia akan sehebat yang diajarkan ayahnya. Lepas topi. Salut kepada prajurit yang gugur. Sergei kecil menyeret kotak peluru. Pergi melalui parit untuk mengirimkan peluru untuk prajurit. Bola meriam itu menggetarkan telinganya. Operator ponsel memberitahunya. Buka mulutmu lebar-lebar untuk mengurangi raungan. Lalu biarkan Sergei kembali ke pos komando dan bersembunyi. Sergei enggan. Dia juga seorang pejuang. Tapi prajurit itu harus mematuhi perintah. Jadi dia hanya bisa kembali ke pos komando dengan sedih. Papa Kurz terus-menerus mengirim medan perang. Tapi jalur komunikasi tiba-tiba terputus. Komunikasi terlalu penting untuk menang atau kalah perang. Mereka telah mengirim 2 tentara. Tapi tetap tidak ada respon. Kurz memberi perintah. Memulihkan komunikasi dengan biaya berapapun. Sergei berlari keluar tanpa ada yang memperhatikan. Sepanjang jalur komunikasi, Sergei terus berlari melewati parit. Dia bahkan memanjat keluar dari parit. Ini di medan perang yang penuh dengan peluru nyasar. Terlalu berbahaya. Dia berbaring di tanah merangkak ke depan. Ia akhirnya menemukan mantan koresponden. Dan kemudian dengan terampil membalik ke dalam kawah. Bangunkan komunikator yang koma. Di bawah bimbingan paman koresponden, Sergei menghubungkan 2 kabel bersama-sama. Komunikasi komando kembali normal. Setelah pertempuran, Kurz menerima perintah dari jenderal. Menarik divisi. Pergi ke medan perang lainnya. Melewati desa sambil istirahat. Sergei dengan hati-hati menemukan barang tak berguna yang dijatuhkan oleh orang Jerman. Ini adalah ancaman yang sangat besar. Karena Sergei, orang tak berguna itu diangkut keluar desa. Jalan setelah itu, mereka terkena ranjau Jerman. Salah satu paman favorit Sergei meninggal di tempat. Ayah komandan juga terluka. Mereka berhasil bergabung dengan markas divisi. Sergei masih akan pergi ke ayah untuk mengambil tugas. Misi kali ini adalah untuk memeriksa apakah peralatan perusahaan perlu diisi ulang. Sergei, yang mendapat tugas, berlari dengan rapi. Semua prajurit mencintainya. Seseorang bahkan membawakan coklat untuknya. Sergei ingin makan, tapi dia menahan. Penumpukan yang sangat serius. Catat apa saja yang rusak setiap prajurit dan perbekalan apa yang dibutuhkan. Lalu dia yang tidak bisa menulis. Diam-diam biarkan seorang prajurit yang bisa menulis laporan untuknya. Dan kemudian menunggu kesempatan untuk membuat permintaan seperti jenderal. Dan buat pernikahan untuk ayahnya. Mengubah Bibi Katya A menjadi ibunya. Jenderal memberi Sergei medali. Semua prajurit memandangnya dengan lega. Dia bukan hanya anak yang diklaim komandan. Dia adalah putra dari seluruh resimen. Pertempuran lain dimulai. Bola meriam jatuh. Dia menemukan bunker sesegera mungkin. Masuk ke pertempuran dengan cepat. Dan membantu rekan-rekannya. Meskipun dia baru berusia 6 tahun. Tapi dia telah dipaksa untuk menjadi petarung yang berkualitas. Film ini didasarkan pada kisah nyata tahun 1942 tentang orang yang nyata. Sergei selamat dari Perang Dunia Kedua. Tetapi menurut statistik dalam Perang Dunia Kedua, 13 juta anak tetap pada usia itu selamanya. Baiklah, itu saja untuk pertunjukannya. Aku hanya menjelaskan dengan singkat. Sampai jumpa lain waktu.